Dan pemirsa, penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun hingga penambahan hak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilakukan berpotensi menimbulkan penyimpangan kepala desa akan semakin besar. Lantas bagaimana pengawasan akan hal ini? Kita akan membahasnya dengan pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Pak Johan, selamat pagi, apa kabar Pak Johan? Ya, kabar baik Mas Iqbal. Ya, gimana nih? Undang-undang desa udah ketok palu ya? Sudah ketok palu Pak. Ini sebenarnya waktu itu kan tidak masuk prolegnas, tapi ternyata dikebut dan target sebelum Desember sudah disahkan. Dan sudah disahkan 8 tahun Pak jabatan Kades dengan maksimal 2 periode. Tanggapan Anda Pak John, apakah ini terlalu lama menurut Anda? Oh iya, jadi itu di luar pakem ya. Balik ke zaman Orde Baru. Ketika kita di bawah sistem pemerintah otoritarian Orde Baru, sentralistik ya, di mana masa jabatan kepala desa itu 8 tahun, satu periode dan bisa dipilih 2 periode di bawah pengaturan Undang-Undang Pemerintahan Desa nomor 5 tahun 79. Jadi itu mundur lagi dan menurut saya mencederai reformasi, semangat reformasi, karena ketika reformasi datang 98-99 kita pemerintahan dan rakyat bersepakat untuk membatasi masa jabatan kepala pemerintahan dari nasional sampai ke lokal dan termasuk desa. Sehingga pada waktu itu masa jabatan presiden kita batasi kan hanya boleh 2 periode 2 kali 5 tahun, gubernur bupati wali kota 2 periode 2 kali 5 tahun. Dan desa juga harusnya mengikuti semangat itu. Jadi bukannya nambah, sebab bahaya nambah itu banyak sekali. Banyak sekali Mas Iqbal ya. Itu akan membahayakan demokrasi di desa. Yang kedua, terjadi penyimpangan-penyimpangan serius nanti dalam pengelolaan keuangan desa, kepegawaian desa, pilkades di desa itu ya. Jadi ini kayaknya undang-undang ini spesial, ini undang-undang desa ini jadi undang-undang perubahan ini untuk undang-undang untuk para kepala desa. Khususnya kepala desa di Jawa sebetulnya menikmati ini. Kalau luar Jawa sebetulnya nggak begitu tertarik dengan ide ini. Oke, Pak Johan, saya ingin tahu korelasinya antara lamanya masa jabatan yang menjadi 8 tahun ini dengan tadi yang Anda sebutkan menjadi otoriter, sentralistik, mengingatkan kita kepada Orde Baru. Hal-hal itu kan juga bisa terjadi meskipun tidak harus 8 tahun. Misalnya kurang dari itu pun itu semua bisa terjadi. Kenapa? Korelasinya apa Pak Johan? Ini lama menjabat itu berpengaruh ya terhadap perilaku kekuasaan. Makin lama kita menjabat, kita makin cenderung merasa powerful, ya, merasa memegang kuasa. Nah, jadi lama-lama masa jabatan itu sama dengan besarnya kekuasaan, kemudian orang yang men-challenge kita, mengoposisi, mengkritisi itu lama-lama menjadi berkurang ya, dan lama-lama juga hilang. Sehingga dengan demikian kita menjadi pemain tunggal, dominasi nanti akan terjadi. Sehingga check and balance itu di desa kan ada badan permusyawaratan desa. Itu satu periode dia berkuasa, mungkin 1 periode pertama dia masih lumayan lah ya. Tapi udah begitu kedua ya, itu dia akan nyeleneh kayak presiden kita ini ya kan, 1 periode masih lumayan. Presiden kedua udah ngaco dia kan. Nah, di tingkat desa kalau dibuat 8 tahun itu juga akan begitu Mas Iqbal. Jadi balance tidak akan terjadi, tidak ada yang mengontrol powernya, ya, semua dioptasi. Nah, kalau dia 2 kali 8, 16 tahun loh. Dan dia potensi menangnya dalam pilkades kedua itu akan tinggi karena sudah lama berkuasa, uangnya sudah banyak, ya, tambah lagi pengaruhnya kuat, ya, kemudian tidak ada orang yang men-challenge dia dan terpilih. Berarti kalau begitu asumsinya kan bisa 16 tahun tuh dia berkuasa. Masya Allah. Potensi penyimpangan kalau dia menyimpang mulai tahun kelima, ya dari tahun 67 sampai ke tahun 16 itu kalau 2 periode itu penyimpangan semua. Pak Johan, lalu ada satu lagi nih Pak Johan, nanti ada hak yang melekat soal perlindungan hukum. Bagaimana komentar Anda soal itu? Apa konsekuensi dari hak yang melekat terkait perlindungan hukum ini? Akan membuat mandulnya penegakan hukum terhadap kepala desa. Ya, kenapa? Karena dia semacam diberi kekebalan hukum. Jadi dalam melaksanakan program
kepala desa itu dia dapat perlindungan hukum, ya. Nah, jadi nggak bisa dia dilaporkan, dikadukan, diperiksa. Ya, jadi itu harus ada bukti kerugian keuangan negara segala macam dulu. Saya kira itu sangat berbahaya dan akan menimbulkan potensi dia berani untuk lebih abuse dalam pengelolaan dana desa. Sekarang ini aja data ICW itu sudah 500 miliar dana desa yang dikorupsi para kepala desa dan perangkat, ya. Dan orang yang kena kasus itu sudah 600 orang. Saya kira kalau ini diberikan, ya, dan tidak ada pengawasan yang benar-benar serius, ya, dan pengaturan itu tidak dilakukan perubahan, ya. Jadi pengaturan tentang pengawasan terhadap kepala desa dan pembinaan terhadap kepala desa itu tidak dilakukan perubahan. Jadi akan berpotensi, ya, Mas Iqbal, terjadi semakin besarnya dana desa itu yang dikorupsi oleh kepala desa. Perilaku koruptifnya akan meningkat. Oke, Pak Johan, ini sudah disahkan, sudah diketok palu. Jadi pengawasannya harus seperti apa supaya mencegah hal-hal yang tadi Anda sebutkan itu supaya tidak terjadi, Pak Johan? Ya, ya. Nah, pengawasannya yang pertama harus pengawasan dari pemerintah atasan. Siapa yang ngawasi kepala desa itu yang paling dekat kan kecamatan, ya, para camat nih. Nah, camat itu punya nggak perangkat untuk mengawasi kepala desa? Nggak ada. Yang punya perangkat bupati namanya. Bupati itu punya inspektorat daerah. Nah, itu kejauhan karena desa itu ratusan jumlahnya, Mas, ya kan? Nah, lalu hemat saya itu harus diturunkan perangkat pengawasan inspektor kabupaten ke kecamatan-kecamatan supaya lebih dekat mengawasi kades itu. Jadi ada semacam unit inspektorat kabupaten tapi ditaruh di kecamatan. Urusannya adalah urusan pengawasan dan pembinaan terhadap kepala desa, wabil khusus soal tata kelola keuangan desa, ya, di samping soal administrasi desa lainnya. Itu salah satu. Yang kedua adalah harus juga dibangun model pengawasan oleh masyarakat desa sendiri. Itu kan ada macam-macam komunitas di desa, ada komunitas adat, komunitas agama, komunitas intelektual, para kepala sekolah, guru-guru, ya. Nah, itu harus dibangun sebagai kekuatan penyeimbang. Kalau badan permusyawaratan desa itu dikooptasi pasti oleh kepala desa itu. Oke, baik Pak Johan, singkat saja, saya penasaran karena kan sebenarnya banyak RUU lain yang lebih mendesak, ya, RUU PPRT misalnya. Tapi ternyata malah tidak dibahas, malah ini yang bukan masuk prolegnas akhirnya disahkan dan harus dikebut sebagai Desember. Anda melihat ada apa di balik itu? Boleh singkat saja Pak Johan? Nah, ini ada udang di balik batu lah, ya kan? Karena perubahan undang-undang ini, Mas Iqbal, sangat seksi, semacam transaksi DPR dengan Kades. Jadi Anda kasih pasal, kami kasih bantuan untuk pemenangan Anda dalam pemilu, dalam pilpres. Itu aja, sederhana sekali. Makanya dipaksakan harus sekarang juga. Saya sudah sarankan dulu harusnya tunggu pemerintahan baru supaya revisi luas, bukan revisi terbatas, karena banyak yang penting-penting di RUU Desa, di Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang harus diperbaiki. Oke, Pak Johan, kita berharap semoga semua itu tidak terjadi, ya. Tapi kita tetap tentu saja mengawal terkait dengan UU Desa ini. Semoga pelaksanaannya tidak sampai ada transaksi-transaksi yang terjadi di baliknya yang merugikan masyarakat desa itu sendiri. Terima kasih Pak Johan. Oke, sama-sama, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.